Halo sahabat-sahabat Alur Channel, beberapa minggu ini netizen Indonesia ramai membicarakan tentang kasus penganiayaan bocah di bawah umur terhadap mantan kekasihnya. Hal ini mengakibatkan si korban mengalami trauma sampai beberapa hari dan katanya dirawat di rumah sakit karena mengalami koma. Kita doakan saja semoga beliau dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin. Jadi singkat cerita, pelaku diketahui anak dari seorang pegawai Dirjen Pajak dengan pangkat Ekselon 3. Dampak dari kasus tersebut pun ikut menyeret sang ayah yang mendapat sorotan karena harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. Hal ini pun ditambah dari akun media sosial sang anak yang kerap kali memamerkan gaya hidup yang glamor. Kemudian KPK pun turun tangan dan menyita beberapa barang bukti, diantaranya berupa Jeep Rubicon, motor Harley Davidson, serta beberapa aset dalam bentuk rumah dan beberapa rekening dari berbagai jenis bank yang berbeda yang jumlahnya ditaksir melebihi 56 miliar rupiah. Kini si pelaku dicopot dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan kasusnya tersebut masih dalam penyelidikan KPK. Menanggapi permasalahan tersebut, Ibu Sri Mulyani melarang keras seluruh anggotanya memamerkan harta khususnya di media sosial karena dinilai bisa melukai perasaan masyarakat. Dan memang sih hal ini sensitif walaupun kekayaannya murni didapat dari warisan atau hasil kerja keras personalnya. Tapi di sisi lain, publik pun mulai enggan untuk membayar pajak karena dinilai hanya akan memperkaya orang-orang di ruang lingkup Dirjen Pajak. Tapi pernah tidak kalian berpikir, mengapa kita harus bayar pajak? Mengapa kita atau suatu badan perlu membayar pajak? Mengapa kita lapor pajak? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin selalu terlintas, terutama ketika baru akan menjadi wajib pajak yang dikenai hak dan kewajiban perpajakan. Oke, kita bahas di sini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Pertama-tama, ketentuan umum dari tata cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Charles McClure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak oleh negara atau instansi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Nah, bagaimana sistem pajak di Indonesia? Kita kembali ke sejarah. Faktanya, pajak sudah ada sejak zaman Kerajaan Indonesia. Lalu perpajakan berkembang pada saat penjajahan oleh Hindia Belanda. Pajak pada masa lalu merupakan upeti, seperti upeti rumah, upeti usaha, upeti, dan sebagainya lah. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan Indonesia mengalami transformasi. Nah, di saat ini ada 3 jenis sistem pajak di Indonesia, diantaranya Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada petugas perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, ada Withholding Assessment System, yaitu sistem di mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak, juga bukan sebagai petugas pajak. Nah, setelah kita mengetahui 3 jenis sistem pajak di Indonesia, lalu apa sih fungsi dari pajak tersebut? Nah, pajak memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai sistem anggaran atau budgeting, fungsi pengaturan atau regulasi, dan fungsi stabilisasi, distribusi, dan pendapatan. Di fungsi anggaran yang pertama itu budgeting, pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran dalam hal pembangunan negara.
Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan lain-lainnya. Di fungsi kedua itu sebagai fungsi pengatur atau regulasi. Nah, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan pelengkap dari fungsi anggaran. Contohnya, pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak untuk wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang ingin melakukan penanaman modal. Contoh lainnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri sebagai bentuk melindungi produk dari dalam negeri. Di fungsi ketiganya itu sebagai stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Di fungsi yang keempatnya itu redistribusi anggaran. Pajak ini digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termaksud untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi, mengapa kita harus membayar pajak? Nah, pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui APBN. Jadi ketika wajib pajak taat bayar pajak, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan kembali oleh kita sebagai masyarakat. Mulai dari fasilitas pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang memadai, transportasi publik yang lebih nyaman, serta infrastruktur yang lebih maju dan sebagainya. Namun, apakah ini alasan kita mengapa harus membayar pajak? Selain manfaat-manfaat yang dirasakan, ada beberapa alasan mengapa wajib pajak harus membayar pajak. Kewajiban bagi warga negara Indonesia. Membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia, terutama yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan. Jika melanggar atau tidak mematuhi, akan mendapat hukuman seperti denda, bunga, hingga kurungan penjara. Alasan lainnya itu sebagai bukti bakti pada negara. Melakukan pembayaran pajak kepada negara diyakini sebagai bukti bakti kepada negara. Pajak yang disetor akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara atau APBN dan anggaran pembangunan daerah. Karena itu, penting bagi orang pribadi atau badan untuk membayar pajak. Manfaat lainnya itu untuk memperlancar proses bisnis. Bagi wajib pajak badan, membayar pajak dapat membantu memperlancar proses bisnis. Tidak hanya untuk membayar, tetapi juga mematuhi seluruh kewajiban dari perpajakan tersebut. Mulai dari memiliki NPWP, memungut dan memotong pajak di setiap transaksi yang terjadi, melapor dan membayar pajak usaha. Menjalankan kewajiban perpajakan ini menjadi bukti badan usaha merupakan wajib pajak yang taat, sehingga dapat memperlancar proses bisnis yang sedang dijalankan. Selain itu, nilai kredibilitas bisnis pun meningkat, yang dapat membuat nilai bisnis menjadi bertambah baik tentunya. Pajak juga sebagai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, membayar pajak membantu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Objek dan subjek pajak tentu dapat menyumbang hasil lebih besar daripada yang lainnya. Nah, hasil pemungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat kurang mampu sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Nah, pajak juga berkontribusi kepada negara. Dengan membayar pajak itu artinya turut berkontribusi untuk membiayai yang menyangkut kepentingan bersama seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan fasilitas umum, penyelenggaraan bantuan sosial, dan banyak lagi macamnya. Itulah alasan mengapa kita harus membayar pajak. Lalu, siapa saja yang wajib membayar pajak? Apakah semua warga negara wajib membayar pajak? Oh, jawabannya tidak. Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa disingkat HPP, terdapat pasal baru yang menyatakan bahwa pemerintah menambahkan fungsi nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor wajib pajak NPWP orang pribadi. Namun dengan adanya peraturan ini tidak menjadikan setiap orang wajib membayar pajak. Jadi kesimpulannya, mengapa kita harus membayar pajak? Karena membayar pajak menjadi bukti kontribusi nyata kita kepada negara. Membayar pajak pun sudah menjadi kewajiban sehingga melanggarnya akan diberikan sanksi hukuman.
Dan bagi pengusaha, membayar pajak turut memperlancar usaha mereka. Karena itu, buat seluruh pengusaha, pastikan untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Dan yang paling penting adalah pajak haram hukumnya untuk dikorupsi. Jadi, sudah bayar pajak belum? Tulis di kolom komentar dan kita akan membahas tentang sistem perpajakan di Indonesia. Oke, tetap like, komen, dan subscribe channel ini.